Isu panas kembali menggebrak panggung politik Indonesia. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, kini menghadapi desakan pemakzulan. Tapi, benarkah itu mungkin? Apa konsekuensinya bagi ekonomi? Dan bagaimana dunia menilai langkah ini? Inilah analisis lengkap, dari konstitusi hingga keuangan global, semua dalam satu video. Secara hukum, pemakzulan bukan hanya bisa ditujukan ke Presiden. Wakil Presiden juga bisa dimakzulkan. Ini tertuang jelas dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya? Bukan sekadar karena tidak disukai publik. Tapi harus jelas, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. Atau jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres. Namun, tidak mudah untuk menggulingkan seorang wakil presiden di Indonesia. Butuh kekuatan politik dan bukti hukum yang konkret. Langkah-langkahnya begini. 1. DPR mengusulkan pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi. 2. MK memeriksa apakah pelanggaran yang dituduhkan benar-benar terjadi. 3. Jika terbukti, DPR kembali bersidang dan jika 2/3 anggotanya setuju, usulan diteruskan ke MPR. 4. Di MPR, pemakzulan baru bisa disahkan jika 2/3 anggota juga setuju. 4 tahap, dan semua butuh dukungan mayoritas mutlak. Artinya, secara politik, ini sangat berat, apalagi jika Presiden dan koalisinya mendominasi parlemen. Sumber utama kontroversi adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Saat itu, usia minimum cawapres diubah hanya beberapa bulan sebelum pendaftaran Pilpres. Yang jadi masalah, Ketua MK saat itu adalah Anwar Usman, paman Gibran sendiri. Putusannya membuat Gibran bisa maju meski belum cukup umur. Banyak pihak menilai ini sebagai bentuk konflik kepentingan dan pelanggaran etik. Desakan pemakzulan datang dari sejumlah kelompok, termasuk Forum Purnawirawan TNI. Mereka menilai keabsahan pencalonan Gibran cacat secara hukum. Jika pemakzulan benar-benar berjalan, dunia akan memperhatikan dua hal, prosesnya dan tujuannya. Jika prosesnya transparan dan berdasarkan hukum, dunia akan menghormatinya. Tapi, jika terlihat bermuatan politik, kredibilitas demokrasi Indonesia bisa diragukan. Investor internasional, mitra dagang, dan lembaga pemeringkat akan menunggu. Apakah ini krisis elit, atau ujian bagi negara hukum? Dari sisi ekonomi, gejolak politik seperti ini hampir selalu berdampak negatif. Pasar saham bisa terkoreksi. Rupiah bisa melemah. Dan investor akan lebih hati-hati. Bahkan proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara bisa terpengaruh. Investor asing dari Jepang, Korea, bahkan Uni Emirat Arab mungkin menahan diri dulu, menunggu situasi tenang. Tapi, ada catatan penting. Jika proses pemakzulan ini justru menunjukkan bahwa Indonesia serius menegakkan hukum, maka kepercayaan investor bisa meningkat. Bagi pasar, kepastian hukum lebih penting dari sekadar stabilitas elit. Di dalam negeri, pemakzulan bisa memicu dua kemungkinan besar. Pertama, instabilitas. Jika pendukung Gibran merasa ini hanya permainan politik, protes bisa merebak. Polarisasi sosial bisa kembali menguat, seperti pada 2019. Kedua, bisa juga jadi momentum pembersihan. Kalau berhasil dilakukan secara adil dan terbuka, publik bisa kembali percaya bahwa hukum berdiri di atas segalanya, bahkan di atas anak presiden sekalipun. Apakah Gibran bisa dimakzulkan? Secara hukum, bisa. Tapi secara politik, sangat sulit. Dampaknya besar. Bukan cuma di Jakarta, tapi sampai ke Tokyo, New York, hingga Abu Dhabi. Yang terpenting sekarang bukan sekadar siapa yang menang atau kalah, tapi apakah Indonesia bisa menunjukkan kedewasaan hukum dan demokrasi. Karena di akhir hari, yang menentukan masa depan bangsa, bukan siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan itu dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menonton. Jika menurutmu hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, klik like dan bagikan video ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.